Oke, kita mulai mata kuliah praktikum dasar pemrograman pertemuan yang ke-6 ya. Saya share screen dulu. Bentar ya. Sudah terlihat ya? Sudah? Oke. Ini list yang telah kita lakukan ya pertemuannya. Hari ini pertemuan yang ke-6 tanggal 28. Di sini nanti presensinya mulainya ini ya. Nanti silakan presensi mulai ini sampai jam yang sudah saya tentukan, jadi saya nggak merubah jamnya. Ya karena nanti habis ini jamnya normal lagi ya setelah puasa. Ya pertemuan yang ke-6 materinya nanti akan saya sementara materinya pakai yang ini dulu. Ya, yang kemarin sudah di-share. Di sini juga ada visualisasi algoritma sorting. Di sini bisa Anda buka nanti. Ini ya, ini silahkan nanti dicoba. Ya, saya belum nyoba yang ini. Ya nanti merge sort dan seterusnya. Silahkan nanti dicoba sendiri, pilih-pilih sendiri ya untuk penggunaan visual.go.net ini ya. Saya langsung ke codingnya saja. Untuk codingnya saya akan mempraktekkan latihannya ini ya. Saya mempraktekkan latihan karena kemarin ini sudah kita bahas. Nanti silakan kalau mau dicoba. Ini ya usia, umur dan seterusnya ini. Ini saya akan lewati ini. Saya langsung ke ini ya, latihan dari praktikum dari modul yang sudah di share di virtual class ya. Di sini perhatikan perintahnya adalah buatlah program untuk mengurutkan data naik dan menurun. Ya, ini nanti saya buat yang naik dulu. Nanti silakan di laporan praktikumnya silakan dilengkapi dengan yang menurun ya. Jadi saya hanya mencontohkan yang naik tok ya. Saya hanya mencontohkan yang naik. Nanti silakan dilengkapi sendiri jika naik dan turun di laporan praktikumnya. Di sini jumlah datanya fleksibel. Jadi user diminta untuk entry jumlah datanya. Kemudian di sini setelah banyaknya data atau jumlah datanya itu dimasukkan, ada looping di sini. Diminta untuk memasukkan data-data mana yang nanti akan diurutkan. Jadi beda dengan yang di sini. Yang di sini itu sudah konstan ya, ditentukan di awal oleh programnya sendiri. Ditentukan kalau ada 5 data, 5 array di variabel usia, kemudian sudah dientrikan juga deret dari usianya. Ya, tapi yang di sini kita nanti buat fleksibel ya, dinamis. Kita tentukan jumlah datanya, kemudian kita bisa memasukkan data-data yang diinginkan. Kemudian nanti akan tampil pengurutan yang sudah disorting ya, maksud saya yang sudah diurutkan naik. Nanti yang turun silahkan dicoba. Nanti sebenarnya tinggal di ubah operatornya ya. Jadi yang menurun ini tinggal diubah operatornya, diurutnya, nanti lainnya sama. Nanti silahkan dicoba. Saya langsung ke codingnya. Ini sudah saya coba tadi. Di sini ada INTN, N itu banyaknya data ya. N itu banyaknya data ya. Banyaknya data. N. Di sini saya ada keterangan string, masukkan banyaknya data. Jadi saya usahakan mirip dengan yang ada di sini. Kemudian ada CIN N, berarti kita memasukkan nilai ke N. Tadi sudah kita pesan di sini untuk banyaknya data. Kemudian di sini saya juga memesan variabel array dengan nama data sebanyak N. Nah ini ya, ini bedanya dengan yang sebelumnya. Sebelumnya kita langsung menentukan 5 atau berapa, tapi di sini array-nya tergantung dari banyaknya data yang tadi saya masukkan. Data N. N itu mengarah ke banyaknya data. Data sendiri itu array. Cirinya apa array? Di sini
Cirinya array adalah di sini ada kurung bracket, yaitu menandakan bahwa data itu tipenya array sebanyak n. Kemudian cout masukkan data, yang data ini adalah data yang nanti akan diurutkan. Di sini saya ada looping ya, ada looping i mulai dari 0 ya, kemudian i kurang dari n ya, berarti kan di sini tidak ada sama dengannya. Kalau sama dengannya nanti ini harusnya 1. Kalau Anda nanti mulai dari 1, ini berarti ada sama dengannya. Jadi fleksibel ya. Kalau mulai dari 0 berarti dari 0, 1, 2, 3. Misalkan ini saya masukkan 3 ya. 3 di sini berarti nanti 0 ya. 0, 1, 2 ya. Perhatikan ya, kalau apa namanya? Array itu dimulai dari 0, berarti kalau saya di sini 3 tadi, misalkan di sini saya masukkan 3, n-nya 3, n sama dengan 3, berarti nanti di sini otomatis ini 3 kan ya. Nah, 3 berarti 3 itu nggak masuk sebenarnya. 3 itu nggak masuk. Jadi kalau dimulai dari 0 berarti 0, 1, 2, 3-nya nggak masuk. Banyaknya berapa? Ada 3 banyaknya. 1, 2, 3 gitu ya. Itu kalau n-nya 3. Kemudian cout, di sini ada looping ya. Kemudian data ke n, data ke i, data ke sini saya kasih plus 1 karena biar nanti datanya tuh dimulai dari data ke 1. Kalau tidak Anda kasih plus 1 nanti data ke 0. Nah, itu ya. Nanti coba sendiri ya, coba di otak-otik ya kalau ingin mengetahui atau memahami maksud codingnya ya. Jadi saya tambahkan plus 1 biar nanti datanya ke 1, bukan data ke 0 ya. Teknisnya seperti itu. Kemudian in data i. Nah, kalau ini tidak, ini jangan dikasih plus 1. Jadi biar mulai dari 0 nggak apa-apa ya, karena di sini sudah operatornya batasnya sudah lebih kecil. Tapi kalau di sini ada sama dengannya nanti beda lagi. Ya, jadi data ke i-nya tetap. Ini hanya yang plus 1 hanya untuk keterangan data ke-nya ya, biar tidak membingungkan user. In tadi ya, memasukkan variabel data yang berupa array ke i, berarti nanti satu looping lagi data berikutnya, entry looping lagi data berikutnya sampai banyaknya data nanti terpenuhi. Kemudian setelah itu saya tampilkan data yang sebelum disorting. Jadi data yang tadi sudah saya masukkan, kemudian nanti ditampilkan dalam bentuk deret, koma, deret, dan saya pisahkan dengan tanda koma. Ya, ini yang di-load adalah data i-nya tadi mengarah ke mulai dari 0, jadi ini sama dengan ini, sama ya, tidak butuh plus 1 karena saya menampilkan dalam bentuk deret. Tapi kalau Anda menampilkan dalam bentuk yang kayak tadi ini, berarti 3 ini Anda copy ya, ininya dihapus, langsung cout data i ya, nanti silahkan dicoba lagi ya. Nanti outputnya data ke 1, data ke 2 gitu. Jadi tidak perlu ada komanya. Tapi kalau berupa deret ya seperti ini. Ya, itu untuk masukkan data dan menampilkan data yang dimasukkan. Jadi di sini ada yang tanyakan? Oke ya, saya anggap jelas. Kemudian ini adalah coding untuk sorting dengan tipe selection. Ya, ini sementara saya jelaskan dulu codingnya. Di sini ada 2 looping, i dan j. Looping yang pertama ini adalah untuk melooping banyaknya data. N-1, mengapa kok N-1? Ini karena dimulai dari 0 tadi. Ya, dimulai dari 0. Ya, jadi di sini biar tidak terlalu, kalau dimulai dari 0 berarti N-1, nanti akan dicoba kalau ini dimulai dari 1, berarti ini N saja. Kemudian di sini I-min itu I yang minimum, itu awalnya saya isi I, soalnya saya isi 0. Di looping yang pertama saya isi 0. Kemudian di dalam looping itu ada looping lain, for dalam for ya. J indeksnya. Jadi I ini untuk berapa N-nya, ini untuk indeksnya, yang J itu indeksnya. Indeks itu yang mana? Indeks itu yang ini tadi. Data ke I, data ke 1, data ke 2, data ke 3 ya. Itu indeksnya. Itu masuk ke J. Looping yang J. Kalau yang I itu untuk looping yang banyaknya data. Jadi jangan bingung ya nanti. Di indeksnya ini JI plus 1 ya, biar nanti indeksnya
tadi dimulai dari J-nya dimulai dari 0 ya. I-nya kan 0 ya. I-nya jadi berarti kan 0 plus 1, berarti J-nya itu 1. Ya, kan dimulai dari I yang 0. Ya. I plus 1 berarti dimulai dari 1 J-nya. J-nya dimulai dari 1. Kemudian J kurang dari N, J plus plus biasa sama. Ya, indeksnya. Ya. Mengapa kok ini tidak min 1? Karena ini sudah plus 1. Ya, jadi menyesuaikan ya, menyesuaikan. Kemudian di dalam looping yang J ini ada seleksi di sini, ada percabangan, seleksi ya. Jika data ke J itu kurang dari data ke I minimum, maka data ke I min-nya itu diganti oleh J. Jadi data ke J tadi mengarah ke array dari looping yang J, indeksnya, bukan data yang ke I tapi data yang ke J, lebih kecil dari data I min itu tadi data ke I ini ya. Jadi pelan-pelan kalau memahami codingnya. Nah ini masuk ke sini kan. Nah ini jika kurang dari maka pindahlah atau masukkanlah I min tadi yang tadinya I itu diisi dengan J. Ya. Kemudian jika selesai dari itu, jika selesai memasukkan nilai I min dan J, di sini ada prosedur tukar atau kemarin sudah saya jelaskan di pertemuan teori teknisnya tukar, yaitu gelas A teh, gelas B kopi yang kemarin. Jadi ini sudah nggak saya jelaskan lagi ya. Tem itu gelas C kemarin, data ke I itu gelas A, data ke I min itu gelas B, ini gelas C lagi. Jadi ditukar kayak kemarin ya, ditukar. Ya, ini saya kasih NT temporari ya, jadi saya mesen temporarinya di sini. Ini bisa juga Anda taruh di atas ya, deklarasi variabel. Nah, ini sudah ditukar ya. Kalau sudah ditukar, nanti terus looping ya. Terus di sini ada 2 for ini, berarti for yang pertama itu untuk for banyaknya data, for yang kedua itu untuk indeksnya. Indeksnya data ke 1, ke 2 tadi di looping terus sampai kondisi semuanya terpenuhi. Jika selesai maka tampilkan hasil data yang telah diurutkan. Nah, gitu ya. Itu penjelasannya, semoga paham. Nanti jika kurang paham akan saya coba jelaskan seleksinya habis ini saya akan jelaskan bagaimana selection sort itu berjalan. Ini saya jalankan dulu untuk mengetahui hasilnya ya. Ini saya samakan dengan ini ada 5 data 4, 3, 5, 2, 1 ya. Saya yang naik ya, 4, 3, 5, 2, 1. Ini saya jalankan dulu 5 data ya. 5 data. Ya, terlihat ya. Banyaknya data di sini saya masukkan 5. Data yang ke 1 tadi berapa? 4, 3, 5, 2, 1. 4 ya, ini ya, mulai dari 1, 3, 5, 2, 1. Ini kalau saya enter nanti langsung tampil sebelum sortingnya itu ini keadaan yang sebelum disorting ya, sama ya. Kemudian ini setelah sorting untuk yang naik ya, untuk yang naik 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalau yang turun 5, 4, 3, 2, 1 ya. Ini hasilnya sorting dengan teknik selection. Sebenarnya nanti Anda pakai teknik yang lain pun ya hasilnya ya sama ini ya. Cuma nanti proses di memori itu beda-beda. Kalau yang selection sort tadi yang seperti tadi yang di codingnya itu penjelasan saya, tapi kalau yang metode yang lain nanti beda-beda lah. Tapi outputnya ya sama kayak gini nanti. Ini yang menaik ya, yang naik mulai dari kecil sampai ke besar. Nah, gitu ya. Saya coba pakai bilangan yang lain. Misalkan 3 data saja ya, 21, 19, 22 ya, sudah urut. Ini 3 data 19, 21, 22 ya. Ini sebelum disorting, ini setelah disorting ya. Itu untuk yang penjelasan yang di sini ya. Sekarang di sini ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan.
Oke ya, saya lanjutkan. Tadi saya ada mana ya? Saya tutup tadi. Bentar ya. Selection shot tadi ada algoritmanya ya. Saya taruh di mana ya tadi? Ada. Nah ini ya. Nanti di Gigs ini ya, saya nanti akan letakkan di pengayaan juga ya, jika nanti Anda ingin memahami logika dari selection shot. Logika selection shot ya, saya masukkan dulu linknya. Sini ya, nanti silakan dibuka. Ada di sini. Nanti ini isinya. Nah ini ya, misalkan ada array ini saya perbesar. Nah ini ya, ada array di sini. Barisan data 64, 25, 12, 22, 11. Nah, jadi logikanya kalau pakai selection itu menemukan nilai minimum dari array-nya 0 sampai 4 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada 4. Dan meletakkannya di awal. Nah, gitu ya. Dan meletakkannya di awal. Tadi kan ini kan 11 ya, ini kan keadaan awalnya ya. Ini setelah saya step yang pertama adalah meletakkan ini ke depan. Nah, gini. Jadi mencari nilai minimum dan meletakkannya di urutan paling depan, di indeks yang paling depan. Jadi dari semuanya nanti dicek mana nilai yang paling kecil ya, diletakkan di paling depan. Nah, sehingga jadinya seperti ini ya. Berikutnya tahu ya ini ya maksudnya 11-nya dan menukar ya, maksud saya menukar. Jadi yang tadinya di depan itu jadinya di belakang. Ini kan ya, ini 11 dan 64 ditukar. 11 dan 64 ditukar. Sehingga jadinya seperti ini, 11 yang di depan, 64 yang tadinya di depan sekarang paling belakang. Gitu ya. Berikutnya menemukan, nah ini kan naik ini. Kan awalnya 0. Berikutnya 1. Ini yang J. Ini yang J-nya naik. Ini yang J. Awalnya 0 jadinya 1. Jadi sekarang yang diseleksi itu yang ini. Nah, ini. Ya, yang tadi 11 itu enggak diurusi lagi. Enggak diperhitungkan lagi. Nah, sekarang ini tapi tadi kan mencari nilai minimum ya, berarti kan 12. Ditukar dengan mana? Ditukar dengan ini kan ditukar, Mas. Awalnya kan di sini kan ya 12. Ya, ditukar dengan 25 ya. Ditukar dengan 25 ya. Jadinya seperti ini. Jadi ini sekilas ini memang belum selesai. Jadi jangan dianggap kalau setiap step itu langsung urut semua ya. Nah, semuanya butuh proses ya. Berikutnya menemukan nilai minimum dari 2 sampai 4. 2 sampai 4 ya. Berikutnya jalan lagi sampai semuanya urutnya. Nanti Anda cek sendiri ya. Dari sini 0 sampai 4, kemudian 1 sampai 4, 2 sampai 4, 3 sampai 4. Jadi ini ya, kalau ini loopingnya yang J tadi. Yang J tadi. Ini ada berapa looping ini? 1, 2, 3, 4. Ini yang I. Terus di dalamnya itu kan ada looping lagi. Ini yang J. Ini ya, naik terus gitu ya. Itu sehingga nanti hasilnya seperti ini. Ya. Itu untuk yang penjelasan jika menggunakan bilangan yang tadi saya contohkan. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke ya. Ini belum saya buat tadi ya. Saya buat dulu laporan praktikum. Sudah ya ini yang ke-6. Ini yang belum ya. Saya duplikat saja.
berapa ini tadi? Tanggal 2 berapa ini? 28 sampai 5 ya. Mei. Sudah satu saja. Satu file. Kemudian kelas C dan kelas D. Kelas D. Ini untuk yang silakan nanti dicoba, kemudian nanti dicoba yang menurun ya, tambahkan yang menurun. Jadi biar tidak tertinggal dengan kelas A dan B, silahkan diikuti tadi latihannya ini ya, biar nanti tidak ketinggalan ya. Ini yang bisa saya sampaikan hari ini untuk praktikumnya. Silahkan kalau ada yang tanyakan sebelum saya akhiri. Ya biar nanti tidak terlalu banyak perbedaannya ya. Ada lagi? Tidak ada. Nanti untuk UTS praktikumnya nanti belum tahu saya kapan ya, karena pertemuannya berapa kalinya ya. Nanti akan saya kasihkan, infokan dalam waktu dekat ya. Jadi saya akan berkoordinasi dulu dengan Pak Jeki, kira-kira UTS-nya di pertemuan keberapa nanti agar sama dengan kelas A dan B. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, saya tuliskan. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.